Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di dalam pembelajaran jarak jauh materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk anak-anakku semuanya, pada kali ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan para nabi dan ashabul kahfi. Nabi yang pertama adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus bin Matta adalah nabi yang diutus berdakwah di negeri Ninawa. Penduduk Ninawa telah menyimpang dari ajaran tauhid, mereka menyembah berhala. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan Nabi Yunus disambut penduduk Ninawa dengan hinaan dan cacian. Mereka tetap memilih menjadi kafir dan sesat. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Yunus bahwa mereka akan diazab setelah 3 hari. Kemudian Nabi Yunus setelah menyampaikan wahyu tersebut, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya dalam kesesatan, padahal beliau belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi Yunus alaihissalam sedang menumpang kapal penuh dengan penumpang, pada saat itulah Allah mengirimkan ombak besar yang dahsyat sehingga kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihissalam hampir tenggelam. Pada akhirnya nahkoda kapal memutuskan untuk mengurangi jumlah penumpang dengan cara diundi. Setelah 3 kali pengundian, akhirnya Nabi Yunuslah yang terpilih, sehingga Nabi Yunus alaihissalam dilempar ke laut. Pada saat itulah Allah mengirimkan ikan paus yang langsung memakan tubuh Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus menyadari kesalahannya karena telah meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah. Nabi Yunus alaihissalam berdoa dan bertobat kepada Allah seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang masih keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat usia Nabi Zakaria sudah mencapai 100 tahun, ia belum juga dikaruniai seorang anak. Nabi Zakaria alaihissalam selalu beribadah dan memohon kepada Allah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Akhirnya pengharapan panjang Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mempunyai anak yang diberi nama Yahya, sehingga Nabi Zakaria tidak khawatir lagi mempunyai pengganti. Kisah keteladanan Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria yang setelah lama tidak memiliki anak. Nabi Yahya adalah seorang yang pandai dan cerdik. Dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil Nabi Yahya sudah diajari oleh ayahnya tentang ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat dan Zabur. Nabi Yahya hidup pada kekaisaran Romawi dengan Raja Herodus sebagai penguasa. Suatu ketika Raja Herodus ingin menikahi anak tirinya yang bernama Herodia. Tapi Nabi Yahya mengeluarkan fatwa larangan karena menurut Taurat anak tiri haram dinikahi. Nabi Yahya memegang teguh ajaran agamanya meskipun mendapat ancaman hukuman dari Raja Herodus menantinya. Kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa seorang nabi yang dilahirkan dengan peristiwa yang luar biasa. Nabi Isa lahir dari seorang wanita yang suci yang bernama Maryam. Nabi Isa dilahirkan pada tahun 622 sebelum Masehi. Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi nabi
dan memiliki pengikut yang bernama kaum Hawariyin atau kaum Hawariyun yang berjumlah 12 orang. Nabi Isa alaihissalam dibekali dengan berbagai macam mukjizat untuk meyakinkan kaum Bani Israel bahwa dia adalah seorang nabi dan rasul. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam diantaranya dapat berbicara dengan manusia yang ketika masih bayi, kemudian membentuk burung dari tanah, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan penyakit kulit, dan mengeluarkan orang mati atau menghidupkan kembali orang yang telah meninggal atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah yang hidup pada masa Raja Dikyanus di Romawi. Beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Ketika raja mengetahui ada 7 pemuda yang tidak menyembah berhala, maka raja marah dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Tapi Ashabul Kahfi menolak perintah itu dan lari menjauh dari sang raja. Dikejarlah 7 pemuda itu dan akan dibunuh oleh sang raja. Tetapi mereka 7 pemuda itu bersembunyi di dalam sebuah gua. Di dalam sebuah gua itu Allah kemudian menidurkan 7 pemuda itu selama 309 tahun. Dan peristiwa ini dikenal dan diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi, karena keteguhan 7 pemuda ini dalam memegang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas bagi kalian, silakan kamu kerjakan teka-teki ini di buku tulis kalian. Kemudian setelah kamu isi semua teka-teki ini, silakan kamu foto dan silakan diupload pada kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.